Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita setelah Ramadan yang lalu saya berhalangan. Insya Allah tanpa mengurangi semangat kita untuk terus senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Sebagaimana semoga Ramadan yang telah meninggalkan kita membekas lewat amalan-amalan yang kita istiqomahkan sampai dengan hari ini. Kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita perpanjang waktu kita di masjid ini. Yang mudah-mudahan dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah pahamkan kita. Allah berikan pemahaman yang dalam terhadap keislaman kita. Mudah-mudahan dari hari ke hari amalan kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tema besar kita bagaimana harta yang kita miliki bisa mendatangkan keberkahan. Yang insya Allah salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan, saya mengangkat judul mengelola harta melalui sistem perut. Ya, di mana ada riwayat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi kapasitas perut untuk menjalankan fungsinya di dalam tubuh manusia. Yang insya Allah kita bisa terapkan tentang bagaimana mengelola harta melalui sistem perut ini. Nah, bicara tentang harta, bagaimana kemudian Quran dan Sunnah terkait dengan masalah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bagaimana Al-Quran menyebutkan bahwa harta yang Allah berikan ini sebagai cobaan dan ujian. Jadi di antara apa yang membayang-bayangi kehidupan manusia sampai kemudian ketemu ajalnya, maka sepanjang kita dilahirkan lewat rahim emak-emak kita itu, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu bentuk ujiannya apa? Harta yang Allah berikan. Mau dikit kayak mau banyak, ya. Kadang harta ini menyelamatkan, kadang harta menjerumuskan. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam ayat 28 Quran surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai ujian, sebagai cobaan. Jadi harta yang Allah berikan atas kita, bagaimana kemudian kita memanfaatkan harta itu, ini bagian daripada ujian yang Allah tetapkan atas manusia. Mau banyak kayak mau sedikit, ya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rizki atas kita sekalian dalam rangka apa? Untuk memenuhi hajat kehidupan kita di dunia. Apakah orang itu kemudian selamat, ya, atau malah dihinakan dengan harta yang dia miliki itu. Nah, kemudian juga harta juga menjadi wasilah. Wasilah apa? Kebaikan. Di mana harta ini sebagai sarana untuk kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk mendapatkan surga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah umpamakan kepada mereka yang membelanjakan hartanya itu. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, diumpamakan ya dengan sebutir benih. Ambadat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang dimana sebutir benih ini menumbuhkan 7 bulir. Ya, pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Jadi Masya Allah 700 kali lipat Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar ya pahala dalam berbagai macam bentuknya
kepada mereka yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah nyatakan, ya wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi harta yang kita punya ya itu menjadi wasilah, punya potensi kebaikan kita. Ya ada sarana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga harta yang kita miliki ya itu bagian daripada wasilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu peristiwa Rasulullah mendapatkan wahyu ya tentang bagaimana seorang yang punya kebaikan dan tidak akan mencapai kebaikan ini sempurna. Kecuali apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kemudian ya kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kau cintai. Nah, ini kadang-kala kasih tetangga ya, jarang kita kasih yang bagus-bagus. Ya beli mangga di pasar Pondok Gede gitu ya. Ada tetangga kanan kiri, adik kita beli mangga, kasih dah tetangga. Ya kadang ujiannya apa? Yang jelek-jelek kasih tetangga. Yang bagus-bagus buat kita. Kadang-kala kita begitu. Diuji oleh Allah ketika ayat ini turun di hadapan para sahabat, ya dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya ya lahan dengan kebun kurmanya begitu luas, ya diserahkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya kuda terbaik, unta yang mahal diserahkan. Bahkan yang punya budak, karena budak di masa lalu itu adalah simbol kekayaan seseorang. Antum ingat sirah ya bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membebaskan Bilal bin Rabah. Berapa itu? 100 dinar. Kalau 1 dinar sekarang kita konversi dengan 4,25 gram emas ya, karatnya 22. Emak-emak yang tahu nih berapa Bu? Per gram 22 karat berapa duit? Dapat gopek. 500.000 tuh. 1 gramnya. Berarti kira-kira 4,25 gram berapa duit? 2 juta. Berapa? 2 juta sekian ya. Atau 2 juta sekian. Dikali 100 keping dinar ini. Jadi harga budak tuh mahalnya luar biasa. Semakin banyak budaknya, maka orang tuh kaya. Dicintai hartanya berupa budak-budak miliknya itu. Ya ketika ayat ini turun, berapa banyak para sahabat itu memerdekakan budak-budaknya, Masya Allah. Nah kita diuji oleh Allah itu. Dari harta-harta yang kita cintai, kira-kira bagaimana kecenderungan hati kita terhadap harta yang kita gandrungin itu, bisa nggak diserahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai kemudian kita menyerahkan harta-harta yang kita cintai, yang kita miliki itu. Karena jarang-jarang orang kayak gitu. Ya. Nah, kemudian juga peringatan ya bahwa harta tidak hanya mendapatkan menjadi potensi kebaikan atas pemiliknya, tapi ternyata bahwa malapetaka juga bagi sepemiliknya itu. Ketika dia punya harta, bakhilnya nggak ketulungan. Ya, buntut gasiran pantat kuning katanya. Ya, jadi saking pelitnya itu luar biasa. Mungkin kalau dia punya dosa, nggak dibagi-bagi itu dosa saking pelitnya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi ya menyentil mereka-mereka yang menyangka bahwasannya ketika mereka punya harta, kemudian mereka bakhil, mereka menyangka bahwa kebakhilan mereka membawa kebaikan. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah min fadlih huwa khairal lahum. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil itu ya dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan mereka itu bisa membawa kebaikan atas mereka. Tapi apa kata Allah? Bal huwa syarrul lahum. Ya, akan tetapi Allah sampaikan apa? Justru harta itu membawa keburukan, ya, membawa bencana ya bagi mereka. Ya, jadi bakhil itu luar biasa. Ya, sudah orang yang bakhil itu ya ba'idum minallah, jauh dari Allah.
Ya ba'idun minan nas. Ame orang juga siapa yang mau temenin orang pelit? Ya kalau makan bareng-bareng, wah, maunya nagih traktiran dulu. Ya giliran dia punya hajat dia ngilang. Ya pelit gitu kan? Ya. Nah jadi ada orang yang pelit jauh daripada Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh juga dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar, tapi dekat sama neraka. Naudzubillah. Karenanya Rasulullah sampaikan kepada sahabat di kuburan nanti ketika mayit-mayit ditanya 4 hal. Ya di antara 1 hal ada 2 yang ditanya. Anil amwal, tentang harta. Dari mana kau dapatkan harta itu? Kemana kau belanjakan harta itu? Ini luar biasa tuh. Ya kebakhilan itu justru malah membawa keburukan daripada pemiliknya. Nah terkait dengan ayat ini ada hadis ya yang asbabul wurud hadis ini berkaitan dengan ya asbabun nuzul terkait dengan masalah sifat orang bakhil ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu malan, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah, falam yuaddi zakatahu, sementara dia tidak menunaikan kewajiban bayar zakatnya, mithila lahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani. Ya di mana nanti harta ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok apa? Sosok ular yang besar. Ya, ular yang besar, ularnya jantan. Ya, kemudian dia menyimpan bisa yang amat beracun. Saking beracunnya, dia sendiri nggak bisa nahan betapa dahsyat racunnya itu. Sampai kulit kepalanya ya mengelupas si ular ini. Ya, akan melilit. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, akan melilit orang yang menahan-nahan hartanya, nggak memberikan kewajibannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ular ini mengatakan apa? Ana maluk, ana kanzuk. Gua nih harta lo nih. Ya, gua nih selalu yang lu simpen-simpen nggak dikeluarin zakatnya itu. Jadi kalau mereka yang mendapatkan harta daripada Allah Subhanahu wa taala, ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Ya, yang wajib nggak dikeluarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sifat orang bakhil ini. Ya, ini Masya Allah ternyata harta juga membawa malapetaka bagi pemiliknya. Ya. Nah, kemudian dalam Islam orang kalau punya harta diakui. Makanya ada istilah harta suami milik suami, harta istri milik istri. Ya, masing-masing kalau punya harta diakui kepemilikannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Bagi warisan enggak sesuai syariat. Ya bagi warisan pengen nguasain harta paling banyak. Bagi warisan ya sampai nyerobot tanah saudaranya. Ini nih. Ya, memakan harta dengan cara yang batil. Ya, dia diamanahkan, pegang harta orang, hartanya anak yatim dimakanin. Seorang istri meninggal, suaminya, anaknya masih kecil dan anak yatim. Bagi warisannya dipakai deh tuh, parok dulu setengah harta gono gininya katanya. Ya, nanti yang setengah lagi baru dibagi warisan. Nah, ini kalau caranya begini, si wanita ini sama aja ngerampok secara halus. Ya, karena harta bersama di dalam Islam itu tidak dipengaruhi hanya dengan sebab pernikahan. Dan akdun nikah itu bukan jalan suami bisa menguasai separuh harta istrinya atau si istri bisa menguasai separuh harta suaminya. Ya, karena yang namanya perpindahan kepemilikan itu ada 4. Pertama hibah. Orang dapat hadiah mobil. Maka yang pindah nggak cuma mobilnya, sak kepemilikannya. Ya, yang kedua ada warisan. Babe kita yang punya atau kebon. Babe meninggal, kita ahli warisnya, pindah kepemilikannya. Ya, hartanya pindah, kepemilikannya juga pindah. Yang ketiga adanya wasiat. Ada orang bukan ahli waris si fulan, dapat wasiat dia hartanya pindah. Setelah kematian orang yang memberikan wasiat. Maka perpindahan itu ya nggak cuma hartanya, tapi sak kepemilikannya. Yang keempat jual beli.
Yang punya duit pengen beli burung, ya. Datengin tukang burung, ditawar gitu kan. Jadi yang punya duit dapat burung, yang punya burung dapat duit. Nah, pindah kepemilikannya. Dan ternyata di antara 4 ini ada nggak akad nikah menjadi sebab harta suami pindah ke istri atau harta istri pindah kepada suami? Nggak ada. Kalau itu dilakukan karena merasa dilindungi dengan undang-undang positif, ya ini yang nggak boleh kita lakukan. Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya dalam Islam itu harta ya diakui, dijamin kepemilikannya. Nggak main nyampur aja. Lu kan nikah sama gua, Bang, belum punya rumah. Ya, pas nikah di rumahnya. Ini harta perolehan pernikahan nih. Bagi dong, katanya begitu. Ya, padahal tidak begitu aturan dalam Islam itu. Kalau yang beli rumah itu suami, ya punya suami. Bini cuma dapat asas manfaat doang. Dia berhak tinggal di situ. Ya, kalau suami meninggal jadi warisan. Ya, istri punya uang, beli rumah. Suaminya numpang tinggal di situ. Ya, maka itu rumah punya istri. Kecuali barangkali si suami menghibahkan rumahnya kepada siapa? Istrinya, pindah kepemilikannya. Suami mati, suami meninggal, nggak ada warisan berupa rumah. Kenapa? Udah pindah hak kepemilikannya kepada istrinya. Ya, hartanya bukan punya dia lagi, tapi punya istrinya. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang melakukan cara di mana harta bisa menjadi haram, salah satunya kalau dia mengandung najis, yang kedua adalah dari cara mendapatkannya. Ya, mendapatkannya batil, wah bahaya ini. Makanya hati-hati itu. Kita punya orang tua misalnya, orang nyerobot tanah paman, tanahnya si uak, tanahnya bibi kita, cangcing kita. Tiba-tiba dijadikan warisan tuh harta haram itu. Ya, nanti jadi dosa jariah urusannya, masalahnya. Turun-temurun harta itu kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Maka syarat harta warisan itu salah satunya apa? Dia kudu halal. Karena harta haram itu nggak boleh dijadikan jadi harta warisan. Ya, jadi Islam ini menjamin kepemilikan. Ya, hatta misalnya ada seorang Yahudi di masa lalu, ada seorang gubernur, ya, yang kemudian membangun masjid, memakan rumah si Yahudi ini. Padahal harganya belum cocok. Ya, tanpa kerelaan si Yahudi ini ngadulah kepada Khalifah Umar. Apa yang terjadi? Ya, Khalifah Umar hanya mengirimkan tulang yang diberikan garis itu. Bahasa isyarat antar pejabat. Ya, si gubernur kaget dapat pesan dari Amirul Mukminin. Ya, karena tahu tuh bahasa isyarat, dia bakal menabuh genderang perang dengan Amirul Mukminin. Wah, gemeternya luar biasa tuh gubernur. Akhirnya diserahkan haknya. Ya, dibayar dengan layak itu. Ya, kenapa? Karena Islam ini menjamin kepemilikan tiap orang. Ya, ada pohon jambu di depan halaman kita. Itu yang menjorok keluar, itu hak jalanan. Kalau kita nyolok-nyolokin pakai galah bambu itu nggak dianggap nyolong itu. Emang hak orang. Kenapa? Orang lewat bekas codot kena palanya. Ya, kadang jambu udah bekas makan kampret gitu, tiba-tiba kita lewat, ya kena gitu ya. Nah, hal-hal yang mengganggu hak jalan itu jadi milik jalanan, milik umum. Kecuali yang menjorok ke rumah. Gak boleh kita main masuk aja. Hatta yang punya pohon jambu adalah seorang kafir. Ya dijamin kagak boleh. Ya, ini Masya Allah. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah pernah memergoki 2 orang bersengketa masalah waris. Ya, bukan masalah rebutan tanah ya, bukan masalah waris. Rebutan tanah, beliau mengancam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man zalama qida shibrin minal ard." Barang siapa yang secara zalim ngambil tanah kira-kira shibrun itu berapa? Sejengkal, ya. Tawiqah min sab'i ardin, dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Ya, kita asik-asikan dagang di tanah orang, ya. Orang kagak redho gitu kan, kita pasang badan aja, yang penting mah gue dapat duit, gue dagang. Dagang kan anjuran katanya. Tapi dia mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal. Kenapa? Karena orang lo pakai, nggak boleh. Ya, dia nggak redho 1 jengkal dikalungin 7 lapis bumi di leher orang itu, naudzubillah. Ya. Nah,
kita akan bicara bagaimana Quran dan Sunnah mengatur sirkulasi harta. Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bagaimana kemudian syariat mengatur penggunaan harta seseorang supaya apa? Mendapatkan kita as-salamah, keberkahan itu bentuknya as-salamah. Ya, ada keselamatan fid dunya wal akhirah. Ya, kita lolos menghadapi audit ya para malaikat Allah ini. Kita lolos daripada ya bagaimana harta itu kemudian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya selamat. As-salamah fid dunya wal akhirah. Maka Masya Allah, ya bagaimana caranya mendapatkan keberkahan itu? Yang namanya berkah apa? Ziyadatul khair, tambah kebaikan orang itu. Makin banyak hartanya, makin banyak manfaat yang dirasakan oleh orang dari harta yang dia punya itu. Ya, nggak cuma bandek buat keluarganya doang. Ya, padahal cara kaya ada dalam Islam, Pak. Bagaimana cara kayanya? Pikirin orang lain. Ya, ada suami kerja, dia cuma mikirin mulut dia sama mulut bini dan anak, rezekinya segitu aja. Makanya kita dagang sama Allah, ya Allah saya pengen tiap bulan nyantunin yatim 40 orang dah, satu orangnya 1 jutaan. Ya, kerjanya OB gitu kan. Kerjanya cleaning service, biarin. Mohon sama Allah. Ya, Allah kasih kaya dia. Kenapa jualan? Ya, kenapa nyantunin yatim kebutuhan dia? Ada nggak ayat yang menyatakan Allah memiskinkan orang? Nggak ada. Ya, huwa aghna wa aqna. Allah memperkayamu, mencukupi kebutuhan kamu. Jadi nggak ada miskin. Ya, Allah memberikan kekayaan dan kemiskinan. Nggak ada kemiskinan. Miskin itu penyakit, Pak. Ya, miskin itu penyakit pada saat kita tidak ridha terhadap apa yang Allah berikan. Motor butut, walaupun dia punya motor butut, sampai ke kantor hari-harinya. Tapi ketika di tempat parkir sama motor yang bagus. Rasanya gimana? Ada nggak kepengenan tuh? Oh, coba motor gue begini. Ya. Motor gue begini, nonggeng-nonggeng bawanya katanya. Ya, nonggeng-nonggeng bawanya lihat motor sport ya. Mulai dia nggak bersyukur. Ya, mulai sifat miskinnya muncul. Ya, jadi miskin itu penyakit, Pak. Bukan takdir, ya itu pilihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dan kecukupan sama kita. Nah, biar cukup, jualan sama Allah. Ya, tapi kalau kita nggak melibatkan kebutuhan orang lain, ya segitu-gitu aja. Kita pengen misalnya menghidupkan ta'lim. Ya Allah, saya pengen dah ngasih sarapan misalnya. Ya, buat jamaah yang habis taklim. Ya, kasih rezeki ya Allah, diluaskan. Ada itu kebutuhan, dapat insya Allah. Tapi kalau nggak pernah peduli sama orang lain, ya segitu-gitu aja rezekinya. Ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati salah satu sifat ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang maha rahman. Apa sifat salah satunya? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang-orang yang kalau dia membelanjakan harta kagak boros juga, enggak pelit juga. Ya, tengah-tengah aja deh. Wa kana baina dzalika qawama. Dia menggunakan hartanya enggak berlebihan, ya, enggak pelit juga, gitu kan? Tengah-tengah aja, sesuai dengan kebutuhannya. Yang pas-pas saja dah. Ya, ini kan Masya Allah nih. Salah satu sifat ibadur rahman. Nah, ketika itu kemudian ada 2 hal ya secara syar'i. Seorang muslim ini kudu cermat kalau dia punya harta tuh. Ya, tentang bagaimana dia mengawasi harta yang dia punya. Ya, dengan cara bagaimana? Pertama, membersihkan harta dia. Yang berikutnya membagi harta sesuai dengan porsi yang benar. Ya, ada orang kerja bertahun-tahun umroh haji nggak pernah. Padahal kalau dikumpulin bisa. Tapi kenapa nggak bisa? Ya, ada orang punya uang, ya dia ngais-ngais sampah, ya, yang kita buang, dikumpulin plastik, kardus dan lain sebagainya. Itu ada yang bisa setiap tahun dia kurban 1 ekor sapi. Itu. Ya, kenapa bisa dikelola dengan baik? Akhirnya apa? Tambah kebaikan dia. Ya, nah bagaimana caranya? Coba kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda dalam riwayat ini, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran fi batnin." Tidak ada sesuatu yang dipenuhi oleh anak keturunan Adam lebih buruk daripada perut. Ya, bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbah. Padahal kita kalau makan sehari sekali aja itu udah cukup bisa ibadah.
Udah cukup. Ya, makan sekali, ya, tulang-tulang, ya, kerangka kita bisa tegak, gitu kan. Kita bisa ibadah, kita bisa melakukan aktivitas. Tapi ada orang yang memenuhi perutnya, Nabi kasih porsi nih. Fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amih. Ya, kalaupun mau dipenuhi juga tuh perut, ada porsinya. Sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, ya sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi. Ya, sementara yang sepertiga sisanya tuh buat udara. Ya, jangan ngap-ngapan gitu ya. Ya, kalau ada orang makan, minum, ya, ada udara di situ, ya maka berjalan tubuh ini dengan sempurna, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengkaitkan mengelola harta dengan sistem perut ini untuk menjadikan harta kita mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi sampaikan, ya, thuluthun li ta'amih. Sepertiga untuk makanannya. Ini ibarat apa? Ibarat suami ngasih nafkah. Ya, antum punya gaji buat keluarga, kira-kira dihabisin semua apa enggak tuh? Padahal harta itu yang kita dapat, kita bisa bagi sepertiga nafkah itu. Ya, orang kalau bicara nahan makan, mungkin masih kuat. Bener gak sih? Ya, nahan nggak makan gitu, masih kuat dia. Ya, maka cukup sepertiga nafkah ini, nanti kita akan bahas. Ya, apa sih cakupan sepertiga nafkah ini seharusnya? Ya, kemudian juga sepertiga porsi untuk air. Ini ibarat apa? Ibarat investasi. Ya, orang kalau tadi saya bilang nggak kuat mana nggak tahan makan sama nggak tahan minum. Kira-kira yang mana tuh? Orang kuatan mana tuh? Tahan nggak minum atau tahan nggak makan? Tahan nggak minum. Ya, ketika nafkah diberikan semua, tadinya sepertiga, semuanya dihabisin. Nggak punya investasi dia. Ya, ibarat air tuh. Ya udah ngap-ngapan, ya, begah katanya. Ya, bunga kembung di tengah katanya gitu ya. Karena nggak ada airnya gitu. Ya, nah orang juga banyak investasi, nggak mikirin dirinya juga. Ya, nggak mikirin keluarganya juga, ya kembung juga. Kenapa? Air mulu isinya. Ya, jadi sepertiga untuk nafkah, sepertiga investasi. Nah, sepertiga ini yang terakhir apa? Udara. Ya, wasulusun linafasihi. Sepertiganya buat udara. Udara ini apa? Menyelamatkan. Orang secara medis dianggap mati kalau nggak napas, jantung nggak berdetak. Tapi ketika tiba-tiba dia bisa napas, orang itu hidup nggak? Hidup. Ketika kita nggak punya penghasilan, pensiun, nggak ada gaji kayak dulu, ya, investasi juga nggak memberikan kepastian, ya, tapi di sini ada sepertiga porsi udara, ibarat apa? Sepertiga untuk sedekah. Maka sedekah ini menyelamatkan kita dari keterpurukan. Ya, orang, ya itu tadi, boro-boro bisa mikirin orang lain. Yang dipikirin ya nafkah buat keluarganya doang. Ya, sepertiga nafkah buat investasi doang. Sedekah nggak bisa dia keluarin, ya, yang terjadi apa? Nggak bisa menolong. Giliran kita susah, bangkrut, ngadu sama Allah, tapi Allah nggak dilibatkan dalam hal ini. Ya, kewajibannya nggak dikeluarkan, sedekah sunnahnya nggak pernah dikeluarkan. Ya, bagaimana bisa memberikan pertolongan lewat sedekah ini? Coba kita lihat ini. Batasan dan level nafkah. Nabi berikan informasi lagi nih. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnain kafi ats-tsalatsa. Yang namanya makan, ya, itu kalau ada 2 bungkus cukup untuk bertiga. Ya. Kalau ada suami istri baru nikah, berapa waktu kemudian punya anak 1, ya, beli makanan 2 untuk bertiga, cukup untuk bertiga. Terus kalau pengantin baru gimana saat belum punya anak? Sebungkus berdua dah. Ya, udah cukup banget itu. Ya. Nah, kemudian apalagi kata Nabi? Wa ta'amus tsalatsa, dan makanan ada 3 itu kafi al-arba'ah. Itu cukup untuk berempat. Nah, sekarang kan kita nggak begitu tuh. Anak masing-masing punya porsi sendiri. Ya, masing-masing 1 bungkus, 1 kotak, 1 paket gitu ya. Padahal Nabi sudah sampaikan, ya, kalau kita mau mengkiaskan bagaimana mengolah harta dengan sistem perut, sepertiganya untuk nafkah, makan
untuk 2 porsi, bisa untuk 3 orang. Porsinya ada 3 untuk 4 orang. Masya Allah. Ya cukup gitu. Sebenarnya menggunakan harta itu bagiannya buat nafkah sepertiga. Termasuk juga ya Rasulullah ini menyentil seorang sahabat yang kalau makan itu dia selalu mencari makanan yang paling jauh. Kan sunnahnya makanan yang bisa dijangkau sama tangan gitu. Jauh-jauh disamperin. Ya. Sampai Rasulullah sampaikan apa? Innal mu'min. Sesungguhnya orang beriman ya'kulu fi mi'an wahidin. Kalau makan itu untuk 1 usus. Maksudnya apa? Kita makan bukan karena selera, tapi kebutuhan. Ya, sementara bedanya wa innal kafir awil munafiq. Sementara orang kafir maupun orang munafik apa? Ya ya'kulu fi sab'ati am'a. Dia makan 7 usus. Ya, antum barangkali seringkali fenomena di kehidupan kita temui begini. Bang, makan bang. Ya, di soto Betawi itu punyanya Haji Udin. Paling enak, gitu kan? Nah, kita kadang nyamperin nggak ke sana? Kita samperin. Padahal kalau nggak pakai makan sotonya Bang Udin juga, bisa hidup nggak? Bisa hidup. Kadang-kala kita mencari makanan sesuai dengan selera kita. Akhirnya boros duitnya. Ya, habis, nggak bisa investasi, jarang sedekah, habis dia. Nah, ini bicara tentang nafkah ini. Bedanya orang beriman kalau makan sesuai dengan kebutuhan, kalau orang kafir ya sesuai dengan seleranya. Dia pakai 7 usus. Nah, kemudian nafkah pakaian. Ya, di mana ada hadis tentang isbal ini. La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Dulu simbol sombongnya orang tuh kalau pakai pakaian tuh panjangnya luar biasa. Jubahnya dia. Maka kalau ada orang membelanjakan nafkah berupa pakaian, jangan cuma ngincer brandnya doang, tapi kebutuhan, ya. Bicara kebutuhan untuk menutup aurat yang syar'i. Bayangkan satu baju dengan brand tertentu itu bisa dibeli 10 baju harganya itu. Maka kalau ada orang yang menggunakan nafkahnya lebih daripada sepertiga, ibarat perut yang di situ sepertiga itu adalah bagian makanannya, maka nggak stabil itu kehidupan orang itu. Nggak akan membawa kebaikan. Ya, tasnya mahal. Kalau istilah sekarang apa, harga outfit, outfitnya berapa itu? Orang kalau pakai baju, ya pakai celana, dihitung harganya, di jamnya berapa, yang dia pakai berapa, gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan brand yang dia pakai itu. Orang kalau belanja pakaian hanya mengejar gaya doang, ya, sombong dia, belagu dia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhatikan dia nanti pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Nah, ini peringatan buat suami-suami. Ketika membelanjakan harta dalam bentuk nafkah ini sepertiga bagian. Nah, jadi merasa miskin itu ketika seseorang tidak dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kalau bicara butuh, makan sekali aja kelar udah urusan. Tapi kalau bicara keinginan, repot. Makan udah kenyang. Kang bakso lewat diberhentiin. Tukang somai lewat dibeli juga gitu ya. Padahal makan di rumah tadi udah cukup. Ya, kalau bicara tentang keinginan, gak bisa menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan, munculnya apa? Sifat miskin tadi, penyakit. Dia gak bisa memenuhi keinginannya, ya akhirnya dia merasa berkekurangan, penyakit miskinnya keluar. Ya. Ini terkait dengan masalah sepertiga nafkah. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Gantian dulu nih. Silakan kalau ada pertanyaan.
Silakan Pak, kalau ada yang mau nanya Bapak Ibu. Ustaz silakan dulu. Ini Pak Idris beda nih pertanyaannya nih. Karena ilmunya beda Pak. Ada orang melakukan safar ya. Tidak semua safar itu mendapatkan rukhsah. Tidak semua perjalanan bisa mendapatkan keringanan. Salah satunya apa? Ulama mensyaratkan perjalanannya bicara tentang jarak batas minimal. Batas minimal yang dilalui itu minimal 88 km lebih. Ya, jadi jarak yang dilalui 88 km lebih. Yang kedua, tidak boleh singgah terlalu lama di satu titik. Misalnya, kapan sih orang masih dianggap musafir? Berapa lama dia masih dianggap musafir, bukan mukimin, ya bukan mukim gitu ya. Batasannya, kata jumhurul ulama, itu 4 hari di luar waktu kedatangan dan keberangkatan. Ya. Misalnya ada orang yang tinggalnya di Bandung, kerja di Jakarta, ada istilah PJKA. Apa PJKA itu? Pulang Jumat kembali Ahad. Ya. Dia ketika balik hari Ahad belum dihitung tuh. Masya Allah. Jadi Ahad belum dihitung. Yang dihitung hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu batas dia. Kalau dia ternyata hari Jumat ngacir lagi, masih musafir di Jakarta. Dia boleh menjamak mengkosor sholatnya. Bahkan boleh kagak puasa. Karena musafir tadi. Ya, Jumat dia balik lagi tuh. Ke Bandung. Emang orang asli Bandung dia. Ya, orang Bandung siapa bilang nggak bisa ngomong F katanya. Itu fitnah katanya. Kira ngomongin fitnah jadi fitnah juga. Ya, jadi kalau ada orang Bandung penduduk asli di situ, berarti dari Jakarta dia pulang masih musafir. Tapi ketika udah sampai rumahnya itu, ya udah, ya nggak ada lagi rukhsah, nggak ada lagi tuh yang namanya menjamak mengkosor sholat. Kecuali dia mampir dulu sebelum masuk rumahnya. Kemana? Ya cari ke masjid. Cari musola, dia sholat di situ. Ya, selama dia belum sampai pintu pagarnya, kata ulama Syafi'iyah, maka ya rukhsah itu masih ada. Tapi kalau sudah sampai, nggak ada rukhsah. Gitu Pak, kira-kira. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Tadi sempat disinggung masalah tidak adanya harta bersama ya dalam satu perkawinan. Misalnya suami membeli rumah, istri hanya mendapatkan manfaat saja. Ya. Tapi tadi juga bisa beralih dengan dihibahkan kalau nggak salah begitu Ustadz. Yang mau saya tanyakan, apakah bisa gitu, misalnya dalam satu objek yang kita mau hibahkan gitu ya, sepenuhnya kita serahkan kepada istri. Karena di situ pun juga ada hak anak-anak atau anak atau keluarga dari kita sebagai suami seandainya kita nggak ada. Gitu. Mungkin itu saya pertanyaan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi aturan hibah itu jumlahnya bebas. Mau semua boleh, separuh boleh, sepertiga boleh. Tapi dalam menghibahkan itu kudu ingat juga ada hak orang lain juga. Contoh misalnya suami itu kan istri sama anak itu ada hak ya di antara kita suami ini. Maka jangan sampai kemudian kita memberikan hibah ya kepada seseorang ya
dengan cara yang tidak adil. Ya, jadi kalau misalnya ada suami punya bini lebih dari satu gitu. Ya, kalau dikasih rumah semuanya kasih rumah. Walaupun ukurannya beda-beda tergantung kebutuhan dia. Dikasih ke istri nih. Semua-muanya. Ya, sementara ada anak yang masih butuh dinafkahi. Sementara istri wajib nafkahin anak nggak? Wajib nggak? Nggak wajib ya. Tapi boleh gitu kan. Dan itu mendapatkan sedekah. Dia bersedekah sama anaknya. Dia bersedekah sama suaminya kalau dia bantu gitu. Nah, kalau bicara fikihnya, boleh nggak sih orang menghibahkan semua hartanya kepada si fulan? Boleh, tapi dia nggak punya adab. Kalau ternyata kerabatnya masih membutuhkan harta itu. Sama kayak ada orang yang mau mewakafkan harta milik semuanya. Ini kan pernah terjadi pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Beliau sakit, beliau rencana memuasihkan hartanya itu untuk kaum muslimin. Nabi datang ngejenguk, ngadu dia. Ya Rasulullah, usi bimali kullih. Ya Rasulullah, boleh nggak saya berwasiat seluruh harta ini saya serahin keluar? Ya, untuk kaum muslimin. Ya, kata Nabi, nggak boleh. Separuh ya Rasulullah. Jangan juga. Sepertiga itu boleh. Jadi dalam wasiat saja itu paling banyak sepertiga. Nah, hibah bagaimana? Ketika kita menghibahkan masih hidup nih, bukan bicara wasiat. Kita punya harta, serahin buat masjid semua dah. Boleh, tapi antum nggak punya adab. Karena masih punya bini, masih ada anaknya, masih ada kerabat yang kesusahan barangkali. Secara ekonomi, ya jangan sampai seperti itu. Jadi adabnya dipakai. Tapi secara hukum fikih, sah hukumnya. Itu kira-kira Bang, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Menyambung pertanyaan Bapak yang sebelumnya mengenai harta gono gini, Pak Ustadz. Ya. Tadi disebutkan bahwa harta hasil suami adalah milik suami, harta hasil istri adalah milik istri. Dalam hal misalnya nih terjadi perceraian, itu kan si istri misalnya nggak kerja karena seluruh hidupnya mengabdi untuk suaminya, sama sekali tidak bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan yang menghasilkan adalah suaminya. Nah, dalam hal ini karena si istri itu seluruh hidupnya mengurus anak, mengurus rumah tangga dan tidak bekerja, bagaimana dalam pembagian harta gono gini? Karena tadi dikatakan dalam hukum Islam itu tidak ada harta gono gini kalau nggak salah. Bagaimana itu Pak Ustadz? Seperti begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami punya harta, ya. Hartanya milik dia, kecuali ada yang dinafkahkan kepada istrinya. Istri walaupun nggak kerja, punya macam-macam. Sandang, pangan, apalagi kemarin tuh. Pulsa, kuota katanya. Ya, kadang dikasih perhiasan emas hadiah dari suami, gitu kan. Ada sisa uang belanja yang dihalalkan sama suaminya, harta juga. Dia gak pakai pembantu, yang ngerjain tugas pembantu istrinya, gaji pembantu buat istri, itu harta juga. Dan di dalam proses perceraian itu, ketika jatuh cerainya, ada yang namanya mut'ah, bukan nikah mut'ah. Mut'ah itu pemberian, ya. Pemberian itu terkait dengan masalah nafkah. Nafkah pasca perceraian, selama masa iddah dia mendapatkan nafkah daripada suaminya. Kenapa? Karena belum bisa menikah lagi dengan suami yang baru. Ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan harta gono gini dalam Islam itu ada dua sebab. Sebab pertama adalah harta itu dimiliki dengan saham berdua. Ya, misalnya beli rumah patungan dengan uang berdua, ya maka yang menjadi saham istri dikeluarkan. Misalnya bercerai gitu Pak ya, rumah harganya 1 miliar. Saat beli, suami cuma punya 600 juta. Kurang gak tuh? Kurang. Istrinya 400 juta. Dicampur hartanya. Kebeli rumah. Bercerai, keluarin saham bini dengan harga terupdate hari itu.
Ya bukan 400 juta, tapi harga rumah itu sekarang berapa? Ya, nah itu pertama. Yang kedua, usaha bersama. Dagang. Di pasar Pondok Gede dagang sayuran laki bini. Ya, tadi saya lewat udah rame tuh pasar Pondok Gede. Yang dagang sayur, yang dagang ayam, dagang ikan. Laki bini di situ. Ya. Tiap bulan dapat hasilnya, maka hasil itu milik berdua, Pak. Ya, miliknya berdua. Ya. Nah, kalau ada perceraian, dipisahkan mana saham istri, mana saham suaminya. Ya. Nah, kebetulan istri nggak kerja, tapi kan mendapatkan nafkah dari suami. Dia masih punya bagian harta itu. Termasuk apa? Kan dalam urusan fikih nafkah, suami menyediakan rumah harus ada perabotnya. Ya. Perabot yang disiapkan itu dari suaminya itu perabot yang penting-penting aja. Mau masak ada kompornya. Ada kompor harus ada gasnya. Ya. Kemudian apa lagi? Macam-macam tuh. Dia mau nyambel harus ada coet sama ulekannya. Ya minimal ada gitu ya. Kecuali memang kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting. TV misalnya gak penting-penting amat sih sebenarnya. Tapi kalau suami ngasih TV buat bininya jadi perabot dalam rumah itu, milik bininya semua. Sebenarnya, ya. Jadi ketika istri itu keluar rumah, dia bisa membawa harta yang memang menjadi bagian dia. Tapi tidak serta-merta harus 50%. Ya kecuali ada deklarasi, suami menghibahkan. Ya, saya hibahkan nih harta milik saya separuh untuk kamu, boleh. Boleh banget. Kalau ada pernyataan itu ketika bercerai, bagi dua udah. Suami pernah ngomong begitu, menghibahkan harta miliknya buat saya separuh. Boleh. Ya Pak ya. Jadi bicaranya bukan bicara istri nggak kerja. Yang ngurusin ini itu. Kan ada bagian nafkah dari suami. Ya bagian nafkah itulah yang bisa saja menjadi harta milik yang halal daripada seorang istri itu. Makanya dalam urusan nafkah, kapan-kapan kita bahas. Ada judul berani menikahi tak mau menafkahi. Oh, berani menikah doang. Ya 3 bulan ditinggal. Ya kesian. Apalagi nikahnya nikah siri lagi. Ya nikah siri. Ya nggak bisa dituntut di pengadilan. Kesianan. Ya berani nikah tapi nggak mau menafkahi. Oh, kacau udah. Jadi dalam urusan nafkah ada batasan-batasan Pak. Bahkan suami di penjara saja. Masih wajib nafkah nggak? Caranya gimana? Suami di penjara nih. Masih wajib nafkah sama keluarganya. Caranya gimana? Istri boleh ngutang, Pak. Dia ngutang dulu, nanti suami keluar penjara, tagih. Saya senang abang keluar penjara, alhamdulillah balik lagi sama keluarga. Tapi bang, selama abang di penjara, saya ngambil ini itu di warung sembako sebelah rumah. Abang di penjara sekian tahun, jadinya berapa ya? Ya hampir 100 juta bang katanya. Kata suami, gue keluar penjara, bukannya senang malah susah. Masuk lagi aja dah katanya. Ya, jadi di penjara saja masih wajib nafkahin. Karena itu jadi hutang nafkah dia. Karena nggak mampu memberikan nafkah karena di penjara, ya, maka jadi hutang. Kalau istrinya kerja menghasilkan, akhirnya anak dapat nafkah dari kerjaan istri, istri bisa nuntut kepada suami kalau keluar dari penjara. Tuh pakai duit gua tuh bang, kemarin bang, sekian tahun, ganti bang. Ya nanti kalau mampu baru diganti. Gitu ya. Nah termasuk kalau dia meninggal dunia, punya harta, hartanya dipisahkan dulu dari hutang-hutangnya itu. Ya, dia harus bayar itu, jadi hutang nafkah. Jadi nggak usah khawatir Pak. Misalnya istri yang nggak kerja segala macam, dia kan mendapatkan nafkah itu dari suaminya. Ya, itu barangkali mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut Pak Arman. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Orang tua saya sudah meninggal Pak Ustadz, dua-duanya. Ya. Lalu meninggalkan satu rumah beliau kepada kami 6 orang. Ya. Adik saya 5, perempuan 1. Ya. Kalau seandainya rumah itu kami jual 1 miliar misalnya. Bagaimana pembagian di antara kami ber-6 itu? Karena satu wanita. Ya. Konkretnya berapa-berapa gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Ada peninggalan orang tua ya. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan orang tua udah meninggal dua-duanya,
Di dalam kaidah pendekatan ilmu waris itu, saya beranggapan bahwa orang tua ini meninggal bareng. Tapi kan enggak ya, biasa tahunnya berbeda, Pak. Nah, rumah itu punya siapa? Punya ayah apa punya ibu? Sertifikatnya. Anggapnya punya ayah gitu ya. Ini punya ayah saya, oke. Nah, ayah sama ibu meninggal duluan mana? Duluan ibu, berarti ibu tidak meninggalkan waris berupa rumah. Tapi saya nggak tahu apakah si ibu ini punya emas, punya tabungan, mungkin punya warisan dari orang tuanya dulu, gitu ya. Udah dieksekusi belum? Gitu kan? Kadang wafatnya suami, wafatnya istri, itu kejadian siapa ahli warisnya bisa beda. Misalnya si suami meninggal masih ada maknya, masih hidup, kan maknya ahli waris tuh. Ya, si istri meninggal masih ada babenya. Istri meninggal, dia punya orang tua, bapak dia ahli waris. Gak cuma urusan anak doang. Jadi yang namanya waris gak cuma ke bawah. Hubungan kekerabatan itu ada farok, ada usul ke atas, pokoknya ayah ibu kakek nenek, sama jalur ukhuwah saudara yang sejajar dengan si mayit ini. Nah, sekarang masalahnya ada laki, ada perempuan. Anggap misalnya ayah meninggal atau ibu meninggal, kakek nenek udah gak ada. Pada saat ayah meninggal, kakek nenek gak ada, ibu meninggal, kakek nenek gak ada. Berarti tinggal anak doang ahli warisnya. Saudara mungkin ada, saudara ayah, saudara ibu, tapi gak dapat warisan. Kenapa? Ada anak laki-laki. Nah, sekarang anaknya ada 6, laki-laki 5, perempuan 1. Berapa bagian? Lidzakari mithlu haudzil unsayain. 1 laki-laki jatahnya 2 kali perempuan. Berarti 5 kali 2 berapa? 10 tambah 1 perempuan? 11. Maka harta 1 miliar itu bagi aja 11 bagian. Ya, nanti jatah laki-laki bagiannya 2. 2/11 kali 1 miliar. Yang anak perempuan 1/11 kali 1 miliar. Hitung dah. Ya, sekarang sih bilangnya laku 1 miliar. Tapi kalau ternyata lakunya 5 miliar, hitungannya beda juga. Sahamnya nggak berubah. 2/11 dan 1/11 sahamnya nggak berubah. Ya, berapapun lakunya nanti. Nah, itu ukurannya adalah 2/11 dan 1/11. Nah, di antara 6 anak itu ada yang meninggal nggak? Kemudian? Nggak ada, belum ada. Bagaimana kalau ada yang meninggal, salah satu anak laki-lakinya? Tetap dihitung nggak kira-kira? Kenapa dihitung? Kenapa dihitung tuh anak yang meninggal itu bagiannya? Bukan ada ahli waris, bukan ada ahli warisnya. Dia memenuhi persyaratan sebagai ahli waris. Maka tetap diperhitungkan 6 orang ini. Ya, kita belum bicara tentang syarat ahli waris ya. Saya sih pengennya hari ini memang lanjutin waris gitu sebenarnya. Karena sayang-sayang waktunya. Kita ketemu tuh kadang nggak bisa tektok waktunya. Ya, itu nggak apa-apa ya, lewat pertanyaan menyempurnakan kajian kita. Nah, jadi kapan ahli waris dapat warisan? Pertama terdaftar dari sisi pernikahan dan hubungan darah. Ya. Kemudian yang kedua hidup pada saat waris wafat. Anak ini hidup semuanya 6-6-nya. Cuma gara-gara belum dijual tuh rumah, ada salah satu meninggal dunia. 5 orang apa 6 orang akhirnya? Sisa 5, tapi bagian yang dihitung tetap 6 orang. Ya. Kebetulan si anak laki nggak murtad, dia nggak membunuh babenya, gitu kan? Dan dia tidak terhalang, memang anak nggak ada yang menghalangi, bahkan bisa menghalangi banyak orang. Maka hitungannya 6 anak itu, ya sahamnya 11. Nah, kemana itu jatah yang si anak laki meninggal dunia? Kepada ahli waris yang terkait. Kalau punya bininya 1/8. Kalau ada anak perempuan doang, dapat setengah bagian. Kalau anak perempuan cuma 1. Sisanya buat saudaranya lagi. Karena nggak ada yang menghalangi. Tapi kalau saudara yang meninggal dunia punya anak laki-laki, kelar urusan. Istrinya 1/8, sisa 7/8 untuk anak laki dan anak perempuan. Nah, sekarang kan udah tahu nih bagiannya. Kapan jualnya? Iya, jual buru-buru dah gitu ya. Supaya pada dapat manfaat dan ayah ibu kita ini mendapatkan surga dari Allah, Pak. Jadi ngitung warisan itu bukan kejahatan. Hitung waris itu ibadah. Surat An-Nisa ayat 13 sama 14. Tilka hududullah.
Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Masuk surga kalau mau taat sama Allah, hitung-hitungannya sesuai dengan syariat, udah masuk surga kekal di dalamnya. Coba itu. Orang tua punya bande karena wasilah orang tua, dagang, dia kerja. Anak nggak kerja, nggak usaha, ujuk-ujuk dapat warisan, nikmat dari Allah. Tapi nikmat bisa berubah jadi laknat manakala tidak dibagi berdasarkan aturan syariat. Antum punya anak saudara perempuan dengan ngancem. Boleh lo jual bang, tapi bagi rate. Kalau nggak bagi rate jangan anggap gue saudara lu katanya. Yang begini repot urusannya. Ya, nggak boleh begitu. Ya, wanita kenapa sih bagiannya sedikit? Saya ceritain nih bu nih. Di masa jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah mengharamkan ngasih warisan ke perempuan. Anak kecil nggak dapat warisan, orang perempuan nggak dikasih warisan, bahkan jadi barang warisan. Ya, kalau ada suami bininya lebih daripada satu, ya, habis dikawin bapaknya diwarisin buat anaknya. Itu masa jahiliyah tuh. Ya, udah nggak dapat warisan jadi barang warisan. Ketika Islam datang, diangkatlah kehormatan wanita, dia mendapatkan waris walaupun tidak sebesar laki-laki. Nah, hari ini kalau minta sama rata, tahu diri apa enggak? Tahu diri apa enggak? Wanita minta bagi sama rata sama laki-laki, tahu diri apa enggak? Ya kagak tahu diri, udah duduk semua tuh. Ya, ada duduk, kita nggak ada yang tahu diri. Ya, nggak tahu diri kalau minta bagiannya sama, padahal dulu dia kagak dapat. Islam datang dia dapat, gitu kan? Dan hikmahnya apa? Dia dapat bagiannya sedikit dari laki-laki. Wanita kalau punya harta nggak ada kewajiban nafkahin siapapun. Itu bande punya dia udah. Ya kalau dia ngasih, ini ada suami miskin nih. Suami miskin boleh nggak terima zakat dari bininya yang kaya? Ada nggak tuh? Boleh nggak? Suaminya miskin, ya nggak punya kerjaan, timbang ganteng doang, ya, timbang modal ganteng, nggak ada apa-apanya. Yang kerja bininya, yang punya kontrakan 100 pintu bininya. Ya, dipanggil tuh si suami miskin ini, bang kemari bang, 3 kali diteriakin baru datang. Sama tangan belepotan sabun cuci piring. Ya, kemana aja sih bang? Lagi cuci piring neng katanya. Nasib suami miskin kan begitu tuh. Ya, sini bang nih, saya punya zakat kontrakan saya 100 pintu, zakat investasi saya. Ya, ini 5% dari penghasilan nih, setelah dipotong biaya-biaya macam-macam. Nih buat abang, boleh nggak tuh? Boleh nggak suami nerima zakat dari bininya, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Alasannya apa? Bukan miskin doang. Alasannya apa? Karena istri tidak menanggung nafkah suami. Makanya suami kalau bayar zakat untuk bininya itu nggak boleh. Karena apa? Bini itu yang dinafkahin. Misalnya ada anak ngasih zakat ke emaknya, kagak boleh karena nafkah sama orang tua wajib kalau kita mampu, ada syarat itu. Ya, jadi orang-orang yang kita nafkahin, ya itu kemustahikannya nggak dihitung. Nah karena si suami itu nggak dinafkahin sama bini, bininya kaya, suaminya miskin, kasih boleh. Itu terjadi sama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Punya bini namanya Zainab. Zainab ini wanita kaya. Ya Rasulullah, kalau ada istri ngasih zakat buat suami yang miskin, bagaimana? Boleh nggak? Naam, laha ajran. Boleh, dia dapat 2 pahala. Pahala karena bayar zakatnya, pahala kedua karena mendahulukan kerabatnya itu. Jadi kalau antum punya zakat, lihat dulu kanan kiri saudara kita yang susah. Jangan buru-buru ke orang lain. Ya kenapa? Karena kalau ngasih sama kerabat, pahalanya 2. Ini lebih utama. Kira-kira gitu. Ya, boleh. Ya. Baik. Iya bayarin memang boleh. Maksudnya dibayarin tuh gini. Saya punya kewajiban zakat. Ya. Uang zakat saya kasih ini sama bini. Itu nggak boleh. Maksudnya begitu. Bukan nanggung pembayaran zakat, bukan. Jadi bini kita kasih zakat kita nih. Nih gue mau bayar zakat nih, zakat mal gue buat lu aja dah. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena bini orang yang ditanggung nafkahnya. Mungkin pemikirannya sama juga nih kayak beliau tadi ya. Jangan-jangan nggak boleh nanggung. Nanggungnya boleh. Karena suami kan wajib menafkahi. Istri dibayarin zakatnya boleh.
Ya anak juga kewajiban orang tua bayarin zakatnya, kalau belum punya kewajiban dia bisa memenuhi nafkah nafsiyah, ya nafkah atas diri sendiri. Ya masih kewajiban babenya itu. Ya, apalagi termasuk zakatul fitr misalnya terkait dengan zakat karena sebab adanya hari di mana kita nggak puasa lagi. Jadi bukan zakat fitrah, ya. Bukan zakat fitrah tapi zakatul fitri. Ya, fitri ini nggak ada hubungannya sama fitrah. Ya fitri, Idul Fitri. Id itu artinya apa? Id. Bukan kembali hari raya, Pak. Id itu hari raya. Ya hari raya, Idul Fitri hari raya yang berkenaan dengan kita nggak puasa lagi. Karena hari itu kita nggak puasa, tanda syukurnya apa? Bayar zakatul fitri. Bukan zakat fitrah. Ya ini salah nih penyebutan ininya ya. Bukan zakat jiwa, gitu zakat karena kita memasuki hari di mana ada 2 bulan ketemu. Kita ngalamin Ramadan, kita ngalamin bulan Syawal tanggal 1 tuh. Jadi harinya hari tidak puasa. Nah gitu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya gimana? Mau suruk dulu? Baik, sebentar ya sebelum antum suruk nanti boleh ngambil pendapat saya, boleh tidak? Jadi yang namanya sholat isyraq itu ulama menyampaikan ada yang menyamakan seperti sholat duha. Jadi nggak usah gerabak gerubuk ketakutan ketinggalan syuruk. Ya kita selesaikan dulu nih adab taklim kita. Ini kalau antum mau sholat sih silakan setelah dengar penjelasan saya. Karena hadisnya banyak, ya nggak cuma satu doang. Kan kadang ada hadis yang kita pegang satu. Kalau ada orang sholat subuh di masjid berjamaah, kemudian dia nggak pulang, dia berzikir sampai matahari terbit, tanda subuh udah habis, gitu kan? Dia sholat 2 rakaat, ya maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Itu juga sama, ada terkait dengan masalah sholat duha. Siapa yang berada di masjid sholat subuh, dia kemudian berdiam diri, kemudian dia sholat, ya disebutkan sholat duha, ada sholat duha di situ. Pahalanya sama, haji dan umrah. Maka ulama fikih menyamakan sholat syuruk atau sholat isyraq itu ya sholat duha. Jadi antum kalau taklim ini kelar, nanti mau sholat ya itu sholat isyraq juga. Sholat syuruk juga, ya terserah. Ya setelah penjelasan kalau mau sholat juga silakan atau kita berhentikan. Ya sesuai kebiasaan aja. Biasanya kita gimana? Berhenti dulu. Ya udah, berarti kalau sudah berhenti kita sholat jangan ada yang pulang. Ya adabnya kan begitu. Jangan ada yang pulang. Ya, silakan kita kalau mau melaksanakan salat isyraq. Saya lanjutkan Pak ya. Kita tutup sampai jam 6:30, 10 menit lagi sampai closing Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Pak atau Ibu? Oh iya Pak Heri. Nanti kalau ini nggak kelar 6:30 kita nyari waktu lagi Pak untuk tambah ilmu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya mau menanyakan sedikit aja tadi mengenai hibah. Hibah itu sebaiknya diberikan kepada seseorang atau siapa atau anak, itu harus tertulis atau hanya cukup disaksikan dengan beberapa keluarga saja. Terima kasih Pak Ustadz. Rukun hibah ada 4. Kalau terpenuhi rukun ini sah hibahnya. Kalau rukunnya nggak terpenuhi salah satunya, maka hibah ini batal. Apa aja? Pertama, pemberi hibah. Pemberi hibah syaratnya apa? Dia sudah baligh, dia berakal, dia punya harta sempurna. Artinya harta sempurna itu dia kalau punya harta nggak usah izin orang lain kalau ngejual. Karena memang bandai dia punya, gitu kan. Kemudian yang paling penting ngasihnya sukarela, nggak dipaksa. Kalau dipaksa namanya dibegal, dirampok. Yang kedua, penerima hibah. Penerima hibah bebas, nggak harus baligh. Anak kecil boleh, orang gila juga boleh kita kasih. Misalnya ada anak yang mentalnya kurang gitu ya, dia bisa aja mendapatkan hibah daripada orang tua, tapi dikuasai nanti oleh walinya, insya Allah ya. Nah kemudian yang ketiga adalah objek hartanya. Objek harta punya syarat, hartanya harus mewujud, hartanya harus ada. Jangan harta belum ada gitu kan. Misal kalau saya begini, saya akan begitu. Tuh harta belum ada tuh.
ya belum sah hibah itu. Contoh misalnya gini, saya kan kasih kamu motor, kalau tanah itu laku, belum laku meninggal, nggak jadi, nazarnya kagak jadi gitu ya, belum laku meninggal gitu. Nah jadi harus maujud, harus ada. Dan yang paling penting apa? Ada yadan biadin, serah terima. Harus ada serah terima tuh. Ya, harus ada serah terima terhadap harta yang bisa dipindah-pindahkan. Misalnya apa? Mobil, motor, ya, emas, ya itu bisa pindah. Tapi untuk properti kan nggak bisa pindah. Rumah nggak mungkin digotong. Ini rumah buat lu, gotongnya gimana? Yang digotong sertifikatnya. Nih, kasih suratnya. Ya. Nah, yang keempat itu adalah adanya sighah. Sighah itu ucapan ijab dan qabul. Ijabnya dari si pemberi hibah, qabulnya dari si penerima hibah. Ya. Nah, sesungguhnya bab-bab masalah itu, masalah akad dalam muamalah, itu masalah sighah, masalah ucapan. Antum nikah juga sama. Nikah nulis apa ngucap? Ngucap, bukan suruh nulis ya. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian. Ya. Nah, adapun pencatatan kemudian termasuk saksi itu dibutuhkan juga, walaupun bukan masuk terhadap rukun. Ya, bisa masuk di saat kalau ada objek harta yang dihibahkan punya nilai ekonomis tinggi, tanah, ya, rumah dikasih, nah kita harus ada saksinya. Kalau nggak ada saksi, mudorotnya banyak. Orang kagak percaya, orang nggak ngakuin, gitu kan? Kalau ada saksinya, masya Allah. Ada orang ngasih duit 50.000, hibah bukan? Pemberian bukan? Perlu panggil notaris nggak 50.000? Hah? Perlu kalau 50.000 dolar banyak. Gitu. Kalau 50.000 rupiah, gitu kan? 50.000 buat bayar notaris aja susah. Ntar belum lagi ada yang denger, ada uang denger katanya. Ya, ada uang berisik, uang denger, uang lihat, macam-macam deh tuh. Ya, jadi yang begitu nggak perlu ada saksi. Asalnya memang begitu. Nah, saksi dibutuhkan untuk menjamin kepemilikan kita. Nah, karena itu kepemilikan, ya harus dijamin minimal ada saksi dan formalitas. Gitu, Pak. Nah, tinggal jenis objek yang dihibahkan apa. Pak Ustadz, ya, kalau yang kita hibahkan itu rumah pada anak, ya, itu perlu dibalik nama nggak? Ya harus dong. Kalau nggak balik nama nanti ada yang cawi-cawi itu. Nggak, jangankan hibah begitu, wakaf Pak. Sudah jadi masjid dan pesantren, tapi masih nama babenya itu anak. Anaknya nuntut. Mana sertifikat wakaf? Kapan bapak saya wakafin? Sertifikatnya masih sama kami kok. Hilang itu masjid sama pesantren secara hukum ya. Karena hakim melihat ya bukti-bukti yang otentik, tidak dengan asumsi. Gitu. Itu masalah tuh, bakal panjang ceritanya. Nah, jadi kalau mendapatkan hibah, apalagi properti, ya disiapkan juga untuk balik namanya atau minimal pernyataan hibahnya itu. Ya ditulis pernyataan hibah untuk sebagai lampiran nanti. Kalau pas punya duit, saya balik nama dah. Ya sambil nunggu nggak punya duit, ya sampai punya, ya dia minta surat itu aja. Di bawah tangan namanya, tidak lewat pengadilan, akte hibahnya itu. Ya minimal pernyataan hibah, ada materainya, panggil saksinya, Anda nanti untuk pengurusan balik nama. Gitu Pak. Ya. Iya, gimana Pak? Misalnya ada istri ya, anak Pak Haji misalnya perempuan. Iya. Misalnya perempuan. Iya. Dinikahin, tiba-tiba dicerai sama suami. Itu kembali kepada bapaknya kan. Nah ketika dia termasuk wanita yang memang fakir gitu, nah bapaknya yang wajib menafkahi dia. Ya, anak juga termasuk sama. Ya. Jadi anak itu misalnya ada istri ya. Anak Pak Haji misalnya perempuan. Ya misalnya perempuan, misal perempuan. Dinikahin, tiba-tiba dicerai sama suaminya. Itu kembali tuh kepada bapaknya kan. Nah ketika dia termasuk wanita yang memang fakir gitu, nah bapaknya yang wajib menafkahi dia. Ya, anak juga termasuk sama. Walaupun sudah dia berumah tangga, ada sebagian pendapat begitu. Kan nafkah orang tua kepada anak berhenti pada saat dia usia baligh. Cuma kebaligan di masa lalu kan dihitung dari sisi umur ya. Kalau sekarang umur sudah baligh tapi masih butuh pendidikan, maka nafkahnya masih terus jalan walaupun sudah baligh. Makanya ukuran nafkah wajib orang tua di bidang pendidikan
itu hanya sampai SMA aja udah cukup sebenarnya. Dikuliahin harus bersyukur tuh anak sama orang tua. Karena orang tua sedekah sama dia. Nah, termasuk ada tadi anak nggak ada nafkah nafsiyah. Untuk menafkahi dirinya saja nggak punya, dia nggak bisa. Orang habis di keluar dari pekerjaan, nggak gablek kerjaan, nggak punya penghasilan, maka dia menjadi anak yang tidak mampu secara ekonomi. Orang tuanya yang masih memberikan nafkahnya. Ya, terutama ayah, Pak, terutama ayah. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau anak terhadap orang tua? Ini bedanya. Bakti anak sama orang tua wajib hukumnya. Tapi urusan nafkah harus ada syarat. Syaratnya apa? Orang tua yang dinafkahin itu nggak punya penghasilan. Ya. Kalau pensiunan masih ada gitu kan, ada penghasilan dan itu bisa mencukupi hari-hari si orang tua ini, maka si anak nggak wajib ngasih nafkah. Tapi baktinya dia wajib. Jadi jangan sampai antum mengkelas-kelaskan anak gitu ya. Anak yang kaya kita sayang. Kenapa? Tiap bulan ngasih duit. Lu mah jadi anak berbakti, lu nyenengin emak ngasih duit mulu. Yang susah dibully. Padahal kadang keluarga yang susah, kalau ada acara di rumah emaknya, datangnya belakangan apa duluan? Duluan. Anak-anaknya dilatih, lu nanti bantuin tuh di rumah nenek, lu cuci piring segala macem. Yang kaya datang belakangan, anaknya boro-boro bantuin cuci piring, main gadget, main handphone di pojokan. Ya, habis acara pulang duluan, ngabisin isi kulkas emaknya tuh, yang kaya. Yang miskin belakangan, datang duluan, pulang belakangan. Jadi bakti itu jangan diukur gara-gara nafkah. Nah, anak itu ketika orang tua nggak mampu, nggak punya harta yang bisa melebihi hajat asliyah dia pada hari di mana diwajibkan membayar zakatul fitr, maka anak boleh saja dia memberikan uang agar ayah ibunya bisa membayar zakat. Boleh. Itu bahkan kalau ayah ibunya termasuk orang yang nggak mampu, wajib anaknya menafkahi. Gak cuma dibayarin zakatnya doang, ya, hari-harinya juga, gitu ya. Ada lagi? Ya. Pak Ustadz, tadi kan disampaikan oleh Pak Ustadz, ya, kalau istri dalam perjalanan suami istri, bahwa penghasilan itu dari suami. Pada saat membeli aset, tetap bahwa istri adalah bagian dari waris. Kedepannya Pak ya. Kalau membeli aset. Kalau si suami meninggal dan punya anak, istri itu bagian dari waris kan Pak ya? Oh, ahli waris ya. Iya, sebagai bukan bagian dari warisan, bukan. Dia bagian dari yang mendapatkan warisan. Iya. Iya, itu. Nah, pada saat kepemilikan aset itu, mungkin karena cinta, karena apa, di notaris itu sertifikat itu diatasnamakan dua orang, suami dan istri. Iya. Nah, pada saat nanti suatu saat kalau seandainya dijual, apakah itu juga bagian dari punya milik istri? Ya, kalau suaminya meninggal, yang diambilnya saham yang 50% aja, Pak. Misalnya tadi atas nama berdua, ada akad dihibahkan. Neng, abang nggak bisa ngasih rumah ini semua, separuh aja ya. Ini rumah kita milik kita berdua dah. Ya, suami meninggal, dijual tuh rumah 1 miliar, maka yang menjadi warisan berapa? 500 juta. Yang 500 juta punya bini, jangan dibagi warisan, ya, dia masih hidup. Walaupun kalau seandainya itu tidak ada hibah, hanya sekedar nama saja. Nah, itu repotnya. Udah otomatis. Ya, itu repotnya di situ. Itu kejadian. Kemarin tamu saya dari Surabaya datang, berangkat pagi, ya, mampir di hotel, sebentar ke rumah saya buru-buru. Jadi ada yang namanya si kakek ini kebetulan kaya banget memang. Rumahnya banyak Pak, asetnya banyak. Dinamakanlah semua atas nama anak-anaknya. Tapi semasa hidupnya dia nggak pernah ngomong gitu. Ini aset lu enggak. Ya, nggak ada gitu ya. Ucapan semacam itu. Sampai meninggal dunia. Ditemui di lemari ayahnya itu ada sertifikat atas nama anak di tiap-tiap aset. Ya, terjadi nggak tuh hibahnya kira-kira? Nah, ini kan perlu pendekatan yang cermat. Kalau seandainya kita kembali kepada risalah ya, risalah harta, sampai kemudian bapaknya yang beli, kemudian kok sampai mengubah namanya jadi anak-anaknya, ini maksudnya apa kan gitu? Ya, berarti kalau ini ditanya maksudnya, kita coba berasumsi. Tapi asumsi kita berdasarkan uruf, kebiasaan.
Orang kan kalau sudah merubah nama sertifikat harus tahu konsekuensinya kan. Artinya berarti ya orang itu sudah bukan sebagai pemilik secara hukum. Ya, itu jatuhnya kepada orang yang ada di nama sertifikat itu. Nah, kalau berdasarkan uruf kebiasaan di negeri kita seperti itu, ya anggaplah itu menjadi akad hibah. Tapi yang jadi masalah qabulnya belum ada gitu loh. Ya, kan jadi subhat nih. Ini warisan apa hibah sih sebenarnya? Karena orang tuanya udah meninggal nih, si kakek ini meninggal kemudian 2010. Ya, dan jadi masalah begini, kalau itu warisan, semuanya harusnya jadi warisan. Tidak dibagi berdasarkan nama-nama atas sertifikat anak itu. Cuma lucunya di 2006 salah satu anak lakinya wafat. Ya, alih-alih itu dianggap hibah berdasarkan rumah ada sertifikat anak-anak itu, tapi kenapa saudara laki-laki yang meninggal itu tidak dianggap hibah? Karena katanya kakek mau balik nama lagi. Terus kenapa nggak balik nama? Ya duitnya kagak ada. Nggak mungkin lah. Ya orang kaya gitu kan, kontrakan di mana-mana. Itu tanahnya di mana? Daerah Kemang, Pak, 5.000 meter. Ya, satu tanah itu ada 2 rumah tuh milik ayahnya si yatim yang kemarin datang itu ke rumah. Jadi Masya Allah, yatimnya gimana urusannya? Nanya, dimusuhin sama om-omnya tuh. Ya, ini padahal ini hak dia. Kalau itu emang hibah, ya itu warisan ayahnya. Kalau itu warisan kakeknya, semuanya harus dibagi berdasarkan waris. Memang si cucu yatim ini nggak dapat bagian. Kenapa? Bapaknya dia meninggal duluan. Kalau tadi kan kasusnya anak itu meninggal kemudian dari si pewaris gitu ya. Pewaris wafat harusnya dibagi, meninggal, ya tidak menghilangkan haknya. Tapi kalau ada anak yang meninggal duluan, dia punya cucu laki dan perempuan dan itu adalah ahli waris, sebenarnya itu mahjub, terhalang. Karena si kakek masih punya anak laki-laki yang masih hidup. Nah jadi memang hibah itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya kalau kita kembali, bagaimana nih kita bisa as-sulhu bainal muslimin jaizun. Perdamaian di tengah-tengah kaum muslimin itu ya hukumnya boleh. Ya bisa aja tuh kemudian dihukumi kasuistik. Oh ini hibah nih. Ya lebih mudah gitu ya. Kenapa? Karena namanya sudah diniatkan untuk anak-anaknya itu. Walaupun eksekusinya setelah meninggal itu bukan hibah, namanya wasiat. Wasiat kepada ahli waris nggak boleh sebenarnya. Ya, tapi dalam hal ini bisa aja orang berdamai gitu untuk menyelamatkan aset anak-anak yatimnya ini. Itu Pak kira-kira. Ya. Cukup ya. Baik, alhamdulillah kita belum selesai sebenarnya menuntaskan materi ini. Ya, kalau mau diterusin silakan, kalau mau dikopi materinya boleh, ntar saya kasih. Ya, bisa dipelajari di rumah, kalau nggak tahu besok ditanya. Nanti insya Allah kalau kapan-kapan waktu kita ketemu lagi, lanjutin waris aja gitu ya, supaya kita mumtaz. Nah ini mungkin saya minta maaf kalau di luar kebiasaan, biasanya selesai jam berapa sih biasanya? Oh suruk selesai ya, karena kelebihan orang-orang jadi punya kebiasaan habis suruk ya pulang, saya nggak bisa nahan. Tapi memang kalau dipotong tuh kejadiannya begitu. Dipotong salat dulu, kemudian pas ada yang pulang. Ya, tapi kalau tadi anteng, ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Ini jam segini nih masih bisa disebut suruk juga. Ya, karena dia disebut suruk ya duha ya isyraq, salat sunah isyraq itu. Karena fadilahnya sama. Ya. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Ya, mohon maaf lahir batin, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.